Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu episode Upin Ipin paling menyeramkan. Episode ini bukan hanya membuat kita merinding, tapi membuat kita juga berpikir bahwa apa yang terjadi pada salah satu karakternya menggambarkan kehidupan kita yang sebenarnya. Penasaran? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Guys, jujur kemarin tuh kita sebenarnya mau bahas Adit dan Sopo Jarwo. Soalnya kita kayak ngerasa, masa sih gak ada apa-apa di serial ini. Serial yang lumayan viral pada waktu itu ya, pada masanya, bahkan ratingnya tuh pernah ngalahin Mahabharata. Masa gak ada sedikit pun teori? Tadinya kita mikir kayak, Dennis sepertinya bukan cucunya B.J. Habibie deh. Soalnya kan beda banget ya karakternya. Tapi sayang kita belum bisa menemukan bukti yang banyak, belum menemukan bukti yang kuat. Nah, selama kita mencari bukti ini, mungkin kalian boleh share dulu deh teori-teori atau hal-hal ganjil yang ada dalam serial Adit dan Sopo Jarwo ini. Siapa tahu kan kita bisa kulik bareng dan dijadiin hiburan seperti video satu ini. Nah, karena kemarin kita kayak udah nonton Adit dan Sopo Jarwo beberapa kali dan tidak menemukan apa-apa, akhirnya kita balik lagi nih nonton Upin dan Ipin. Kebetulan banget, dari sekian banyak episode yang kita tonton, ada satu episode yang menurut kita ini serem banget sih. Kayak kok kepikiran sih kreatornya bikin episode untuk series anak-anak tapi se-creepy ini. Episode ini berada dalam season 16 berjudul Pempengaruh atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai influencer. Setiap hari yang kita lihat di layar smartphone, layar lebar atau mungkin layar kaca adalah para influencer. Mereka didefinisikan sebagai orang yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Lantas, apa yang membuat episode influencer atau pempengaruh ini bisa kita sebut sebagai episode yang mengerikan? Apa karena muatan konten di dalamnya ada horornya? Atau karena ada yang terbunuh? Atau karena ada crossover dua animasi? Episode ini bisa dibilang mengerikan karena apa yang terjadi di dalamnya mungkin juga terjadi pada kita. Oke, episode ini menceritakan tentang Ehsan sebagai anak paling kaya di kampung durian runtuh, mengklaim dirinya sebagai influencer atau seorang pempengaruh dalam bahasa Melayu. Dia memiliki banyak followers di Instagram yang walaupun hanya 100 orangan ya, tapi dia bangga akan hal itu. Ya jelas bangga lah karena dia mungkin adalah satu-satunya anak TK, satu-satunya bocil yang punya smartphone, satu-satunya anak ingusan yang punya Instagram, satu-satunya intan payung yang punya 100 followers. Tapi semua kebanggaannya itu perlahan merubah Ehsan menjadi sosok yang berbeda. Sisi gelap sosial media. So, kenapa kita menganggap bahwa episode ini bisa dikategorikan sebagai salah satu episode Upin Ipin yang mengerikan? Satu-satunya alasan adalah karena episode ini memperlihatkan sisi gelap dari sosial media dengan senyata mungkin. Walaupun episode ini tentu saja diperuntukkan bagi anak-anak, tapi siapapun orang dewasa yang juga menontonnya pasti akan melihat betapa konten yang ada di dalamnya diperuntukkan bagi orang dewasa. Episode ini dibuka dengan kehadiran Ehsan yang memamerkan kekayaannya pada Upin Ipin, Fizi, dan yang lainnya. Dia menggunakan kemeja baru dan penampilan yang sangat rapih karena menganggap dirinya sebagai influencer. Dari sini sebenarnya sudah dilihatkan dengan jelas bahwa Ehsan telah termakan oleh sosial media yang dia pakai. Dia begitu peduli pada semua komentar dan menganggap hal itu adalah satu-satunya yang penting dalam hidupnya. Saat kita melihat postingan Ehsan, kebanyakan yang dia posting adalah flexing. Dia memamerkan kemeja barunya dari London, saat liburan di negara lain, hingga makanan enak yang dia makan. Ia berharap orang-orang bisa meniru apa yang dia lakukan. Tapi, apakah kalian tahu apa yang lebih mengerikan dari itu? Ehsan sebenarnya bukan hanya ingin orang-orang meniru dirinya, tapi dia juga menginginkan validasi. Ehsan membutuhkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya dan juga teman online-nya bahwa dirinya memang kaya, memang up to date terhadap tren, memang dirinya adalah seorang influencer. Berawal dari haus validasi tersebut, Ehsan bisa saja menjadi anak yang kecanduan sosial media, di mana ia akan terus memeriksa semua postingannya setiap 1 jam sekali atau bahkan setiap 5 menit sekali untuk melihat reaksi pengikutnya. Di satu sisi, validasi dari orang lain memang membuat kita semangat. Bahkan kita bisa mengenal diri kita sendiri. Tapi ada saatnya validasi tersebut malah akan menyerang balik dengan membuat kita jadi tidak percaya diri jika belum mendapatkan validasi dari orang lain. Ini membuat kita kecanduan pada sosial media.
Jika kalian selama ini berusaha menghindari kecanduan terhadap rokok atau alkohol atau hal lainnya, mungkin hal-hal tersebut sama sulitnya dengan mengurangi atau menghilangkan kecanduan sosial media. Menurut American Psychological Association, terlalu banyak memperhatikan validasi eksternal dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi dan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental. Orang-orang mungkin bisa cemas sehingga ia bisa saja terpisah dari dunianya yang sebenarnya. Mungkin di antara kalian juga pernah mengalami hal yang sama. Misalnya, kita upload foto entah di feed Instagram atau di story atau platform lainnya. Kadang-kadang suka muncul perasaan supaya orang-orang bisa melihat kita, menyetujui cara berpakaian kita, dan lainnya. Dan akhirnya kayak buka tutup Instagram untuk melihat siapa saja yang sudah melihat, siapa saja yang sudah memberi reaksi dan memberi komentar. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kalau udah bikin cemas dan kehilangan semangat menjalani kehidupan yang sebenarnya, itu baru berbahaya. Cerita berlanjut ketika Upin dan Ipin juga ingin menjadi seorang influencer. Mereka mengatakan hal ini pada Kak Ros karena mereka baru sadar bahwa Kak Ros ternyata termasuk ke dalam kategori influencer juga. Nah bedanya sama Ehsan, Upin Ipin ini untung ya karena masih ada Kak Ros yang belum ngasih mereka HP dan bermedia sosial. Beda sama Ehsan yang ternyata sama bapaknya sendiri diajarin gimana caranya jadi seorang influencer. Agak lain nih bapaknya. Dampak paling mengerikan dapat kita lihat di keesokan harinya saat Ehsan mengantuk di kelas. Semua teman-temannya heran kenapa Ehsan bisa selelah itu di pagi hari. Rupanya dia mengatakan bahwa dirinya sibuk bermedia sosial hingga larut pagi. Di sini sebenarnya kita agak curiga ya sama bapaknya Ehsan karena ya kenapa anak dibiarin gitu loh, dibiarin begadang sampai pagi. Sebenarnya dia tuh kerjanya apa gitu ya sampai anak tuh gak keurus. Kenapa dia bisa sesibuk itu? Di sisi lain, ini adalah tahap lebih lanjut dari kecanduan sosial media. Orang-orang bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scroll media sosial. Penelitian membuktikan bahwa media sosial memang bersifat adiktif, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Mereka nggak bisa lepas dari yang namanya smartphone. Kita juga pernah ada di fase itu guys, apalagi kalau sebelum tidur kayak liatin konten pendek di TikTok or Instagram, terus tahu-tahu udah jam 1 atau jam 2 aja. Hal ini membuat penggunanya menjadi banyak membuang waktu, kurang produktif, dan yang lebih parah adalah dia tidak memperdulikan keadaan sekitarnya. Ini adalah tahapan selanjutnya dari kecanduan sosial media dan hal ini jelas terlihat dalam diri Ehsan. Tepat di sini, Fizi kesal karena Ehsan tidak lagi mau bermain dengannya. Ia mengungkapkan bahwa Ehsan sudah tidak memiliki waktu untuk bermain karena waktunya habis mengurus semua aktivitas di media sosialnya. Ini cukup menyedihkan ya untuk anak seumuran Ehsan yang emang harusnya dapat dipakai gitu ya waktunya untuk bermain, tapi malah dipakai buat ngurusin followers. Coba deh di sini yang punya adik atau mungkin yang punya anak gitu kan terus udah dikasih HP, jangan lupa diperhatiin ya. Idealnya bermain media sosial itu 2 jam per hari. Tapi ya emang kita juga ngerasain guys, emang susah banget buat lepas dari HP tuh, iya gak sih? Dalam scene ini, Ehsan yang jadi ansos alias antisosial membuat Fizi jadi kesal karena ia kehilangan satu temannya untuk bermain. Tidak berhenti di situ aja guys, Ehsan benar-benar berada bersama temannya di lapangan tapi Ehsan tetap memilih untuk bermain dengan gadgetnya. Dia sama sekali tidak memperdulikan teman-temannya seolah dia berada dalam satu lingkaran dunia yang berbeda dengan kawan-kawannya itu. Hingga pada akhirnya, episode ini menawarkan sebuah solusi cerita yang menurut kita nih, ini termasuk solusi cerita yang cerdas. Maksudnya solusinya itu dewasa, tapi ceritanya tetap dibungkus dengan cerita anak-anak. Sehingga anak kecil maupun orang dewasa harusnya ya bisa relate ya dengan solusi ini. Solusi ini datang dari Bang Iz, di mana dia menceritakan pada Upin Ipin bahwa untuk menjadi seorang influencer tidak hanya dengan media sosial, tapi bisa menggunakan cara lain. Bang Iz melihat sosok Tok Dalang sebagai influencer juga. Dia mengatakan bahwa Tok Dalang ini termasuk orang yang memiliki pengaruh dan posisi di kampung Durian Runtuh. Bisa dibilang Tok Dalang adalah ketua RT di sana, yang dengan jabatannya dia bisa menggerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu. Just like an influencer did. Selain itu, Tok Dalang juga dikenal ramah, petani durian, punya resort, punya kebun, dan masih banyak lagi. Orang-orang jadi segen lah sama si Tok Dalang ini. Siapa sih yang gak kenal sama kakek-kakek satu ini? Tapi dipikir-pikir Tok Dalang kayak juga ya. Dia punya tanah yang luas, punya resort, petani durian pula. Dia dapat uangnya dari mana ya? Menarik nih untuk dibahas. Tapi nanti ya, balik lagi ke episode ini. Setelah mendengar penjelasan dari Bang Iz, Upin Ipin akhirnya paham bahwa memang untuk menjadi seorang pempengaruh tidak harus menggunakan sosial media. Ehsan baru menyadari bahwa dirinya telah tenggelam dalam kecanduan sosial media saat kawan-kawannya bilang bahwa tidak ada yang peduli dengan Ehsan di media sosial. Mereka tidak benar-benar peduli seperti kawan-kawannya itu.
Apalagi sebenarnya Ehsan kan tidak mengenal mereka. Begitupun sebaliknya, di mana followersnya juga tidak mengenal kehidupan Ehsan yang sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Ehsan hanyalah sebuah notifikasi untuk mereka. Baru tuh di sana Ehsan baru sadar bahwa apa yang dikatakan oleh teman-temannya adalah kebenaran. Apalagi setelah ia melihat postingan dengan likes paling banyak adalah postingan saat dia berfoto bersama kawan-kawannya. Ehsan baru menyadari bahwa dirinya telah kehilangan rasa bahagia sejak dirinya menjadi seorang influencer. Biasanya dulu ya dia tuh ketawa bareng kawan-kawannya, tapi sekarang dia ketawa sama HP-nya sendiri. Penelitian telah membuktikan bahwa bermain sosial media yang berlebihan bisa membuat penggunanya menjadi kurang bahagia dan bisa jadi kurang bersyukur. Karena ya kita pasti ngerasain sendiri lah ya kalau lihat postingan teman yang udah dapat pencapaian atau jalan-jalan kemana gitu, kita tuh otomatis jadi ngebandingin diri sendiri sama orang lain, iya nggak sih? Jadinya kayak kepikiran, kok bisa ya dia sampai ke titik itu? Kok bisa ya dia kayak gini? Kok bisa ya dia kayak gitu? Please stop. Semua tuh ada waktunya guys. Jangan bandingin hidup kamu dengan orang lain. Bulan dan matahari tidak ada perbandingan di antara mereka karena mereka akan bersinar ketika waktunya tiba. Paling enak tuh emang bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bukan berarti diam dan tidak berusaha ya, tapi coba deh kalau kalian nikmatin setiap detik, setiap momen bersama teman, canda tawa yang gak bisa didapetin di media sosial. Itu tuh kalau dipikir-pikir adalah salah satu cara supaya kita bisa tetap waras di tengah kondisi dunia yang sudah gila ini. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Upin Ipin. Gimana? Apakah kalian suka dengan teorinya? Ini mungkin bukan teori ya, tapi lebih ke penjelasan aja. Mungkin ini bisa dijadiin bahan penelitian untuk kalian ya. Misalnya kayak analisis konten dalam serial Upin Ipin gitu ya, yang surprisingly punya moral value yang dalam banget. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @tontonlagi.channel dan jangan lupa Kripik Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.